Ya, dialog kita lanjutkan kembali mengenai polemik eksekusi mati masih bersama Supriyadi dari ICJR. Mas Supri, kalau kita melihat ini tadi ada usulan bahwa eksekusi mati itu tidak ada efek jera. Ya, memang kalau sedikit ketimbang pidana berat. Sebetulnya efek jerahnya nggak ada sama sekali karena sudah mati gitu kan. Yang diharapkan adalah efek cegah sebetulnya bagi orang-orang yang akan melakukan kejahatan itu. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa tidak ada efek jerahnya, memang tidak ada efek jerah karena dia meninggal kan. Tapi itu akan memberikan rasa takut kepada orang lain. Betulkah? Itu pertanyaannya kan adalah betulkah? Misalnya begini, dalam 120 kasus terpidana mati kita, 50%-nya adalah pembunuhan berencana. Dan orang tahu ketika orang membunuh, dia akan dapat hukuman mati. Pertanyaannya, apakah semua orang ingin membunuh? Apakah orang ingin membunuh karena dia takut dengan hukuman mati? Enggak. Kalau saya sih takut. Tapi banyak kasus kan tidak. Dia tidak memastikan bahwasanya saya akan dihukum mati. Karena dalam konteks pembunuhan itu unik. Karena berbasis emosi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada efek jerat. Dan daya kejutnya yang diharapkan efek itu juga enggak terjadi. Gitu. Taruhlah kita tidak bicara soal pembunuhan itu tadi karena tadi dikatakan oleh emosi, artinya kan sebetulnya bukan berencana karena itu karena emosi yang tiba-tiba. Kalau kasus narkoba, bandar narkoba itu melakukannya tidak dengan emosi, itu sangat direncanakan dan itu banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bukan hanya sekedar crime, tapi ini adalah crime against humanity. Ya sah-sah saja orang, tapi dalam konteks isu hak asasi manusia, drugs bukan merupakan kejahatan yang khusus yang harus dapat hukuman mati. Karena dalam konvensi sipil politik memang PBB juga menyatakan memang bagi negara-negara yang masih menggunakan eksekusi mati harus dilihat bahwanya hanya kejahatan khusus. Tapi bukan drugs. Anda tidak melihat bahwa narkoba itu termasuk kejahatan khusus? Saya juga tahu UN itu saya tahu resolusi UN resolusi itu bahwa ini kan diberikan terserah kepada negara tertentu untuk tetap menerapkan itu. Kalau saya melihat narkoba dengan jumlah orang mati 30-40 orang per hari, saya kira ini adalah kejahatan yang jauh lebih kejam daripada teroris gitu dari jumlah jumlah korbannya. Anda tidak melihat itu sebagai kejahatan yang khusus? Saya bukan pembela bandar narkoba, tapi kejahatan drugs ini adalah kejahatan yang menyertakan dirinya sendiri untuk ikut dalam kejahatan. Karena dalam konteks orang dalam konteks kecanduan. Jadi dirinya juga membutuhkan itu. Dan menurut saya agak beda karakteristiknya dengan kejahatan yang lain gitu. Contohnya? Kecuali dalam konteks bandar-bandar yang sangat besar disertai pembunuhan. Bukankah itu sebetulnya yang dieksekusi mati, yang disebut sebagai bandar gitu? Kalau hanya pemakai atau masalahnya dalam konteks hukum kita nggak kenal secara persis apa yang dimaksud dengan bandar. Apakah dia orang yang memasok, apakah dia orang yang membeli dalam ketengan, atau semua kita katakan sebagai bandar. Saya kira undang-undang kita cukup jelas, yang disebut sebagai bandar adalah yang membawa jumlah tertentu narkoba sebetulnya, dan itu tidak dipakai sendiri. Istilahnya gramatur, tapi apakah semua gramatur kita anggap sebagai bandar? Itu pertanyaannya. Tapi intinya adalah begini, situasi drugs policy Indonesia memang punya banyak masalah. Dan kita menilai eksekusi mati ini jangan dijadikan sebagai salah satunya obat. Itu kita menganggap bahwasanya eksekusi terhadap perang drugs ini adalah dengan eksekusi mati. Tidak. Banyak cara-cara lain yang memang harus dilakukan selain eksekusi mati. Eksekusi mati ini cara yang menunjukkan sebenarnya kita ini nggak tahu mau ngapain, sehingga yang penting kita percepat aja eksekusinya sehingga kita menunjukkan simbol bahwasanya kita berperang terhadap narkoba. Saya kira hukuman mati itu seperti the last resort gitu. Setelah upaya hukum yang lain dilakukan, ini tidak berhenti, kejahatannya tidak berhenti, banyak orang yang terus melakukan, makanya terus hukuman mati tetap diterapkan, nggak begitu? Nggak, tapi sebenarnya lebih karena pembalasan, kemudian daya kejut, pembalasan. Sebenarnya hukum mati adalah model pembalasan. Dan kita sebenarnya menolak konsep hukuman badan. Hukuman badan seperti potong tangan, potong telinga, potong lidah, kan kita tidak. Hukuman mati salah satu sebagian dari hukuman badan itu. Mas Supri, ada satu penelpon kita terima lagi. Pak Heru dari Jakarta. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Silakan Pak Heru. Begini ya, saya ini sangat setuju dengan pembicara yang pertama tadi. Penelpon pertama yang mengatakan hukum mati itu harus dilaksanakan bagi para bandar narkoba.
saya selalu melihat kalau mereka yang dari disebut tipikal Pak Supriyadi, dari Komnas HAM, dari Kontras, selalu tidak menyetujui. Ya. Saya juga heran kenapa, karena yang dihukum mati ini kan bandar, bukan pemakai. Kalau pemakai kita kasihan. Karena saya salah satu korban, anak saya itu narkoba. Sampai sekarang masa depannya sudah hilang, tidak ada. Dia sudah punya anak, anaknya saya ambil dan sebagainya. Kalau kita contoh dengan Filipina, dengan presiden yang terbaru ini, itu ada program surrender or die. 3.000 dalam tempo 3 minggu itu mati, dibunuh truk-truk. Akhirnya mereka pada menyerah semua. Itu efek jerak. Kalau kita ini kan yang seperti pewawancara tadi bilang, betul. Efek jerak itu bukan yang bagi korban mati tadi. Efek jerak bagi yang akan melakukan itu loh. Ya. Itu aja cuma saya bisa sampaikan. Baik, Pak Heru. Terima kasih banyak Pak Heru. Ya, itu tadi Pak Heru agak menarik. Kalau kita bicara soal pembalasan, bagi para korban ini adalah keadilan. Dalam konteks narkotika, korban ini juga unik. Selama ini kita menyatakan korban penyalahguna itu sebagai korban. Ya. Dan betul. Dia direhabilitasi biasanya. Ya. Tidak semua rehabilitasi. Jadi paket untuk policy drug ini kan macam-macam. Di undang-undang kita rasanya itu cukup jelas. Ada harm reduction, ada wajib lapor, ada seja, sema dan lain sebagainya. Tapi kan itu kecil sekali sebenarnya. Tidak begitu yang sebesar yang kita harapkan. Tapi di Megamendung banyak banget itu saya lihat. Tapi kan itu hanya berapa tempat dibanding dengan jumlah korban penyalahguna kan cukup kecil gitu. Jadi cara-cara yang dilakukan memang tidak melulu harus eksekusi mati. Jadi memang supply demand dalam konteks drugs kan juga masalah. Ini menarik. Tidak melulu harus eksekusi mati. Kalau begitu apa yang harus dieksekusi mati? Sebenarnya moratorium itu penting karena kita sebenarnya sudah melakukan moratorium sejak 2013, 2014, 2015. Dan setelah moratorium itu justru kejahatannya juga tidak berhenti kan? Setelah hukuman mati juga justru makin nambah. Jadi sebenarnya tidak ada indikator yang cukup bisa kita jadikan pegangan untuk itu. Kalau kita melihat sebetulnya kan eksekusi mati ini yang ketiga nih yang akan dilaksanakan. Sebelumnya sempat dilaksanakan di era Jokowi juga ya, Januari 2015. Saya lihat hukuman mati yang akan dilaksanakan sekarang ini adalah orang-orang yang sebetulnya juga sudah tertangkap pada episode sebelumnya gitu. Ya. Daftarnya memang sudah menunggu gitu kan. Dan peristiwa-peristiwa setelah ini dilakukan belum ada catatannya apakah ada peristiwa baru yang tetap terjadi sebetulnya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa ini tidak memberikan efek jera atau efek cegah. Kalau kita bicara efek jera, kita abaikan lah kalau untuk hukum mati. Karena semua studi dan semua data-data kita dapatkan juga nggak menunjukkan ke arah itu. Jadi sebenarnya tidak cukup populer menggunakan eksekusi mati di Indonesia, kecuali memang banyak warga negara Indonesia yang secara spontan mendukung hukum mati. Tetapi masalahnya adalah membuka keran eksekusi mati akan membuka keran pidana-pidana berat lainnya. Apa itu? Ya, kita sudah mulai masukin edisi sedikit ada kasus darurat, kemudian kita menggunakan eksekusi mati. Kemudian kita gunakan undang-undang ada label hukuman matinya. Terorisme ditambah jumlahnya untuk hukuman mati. Perpu anak juga ditambah. Ya, undang-undang UN resolusi juga memang memberikan kesempatan itu kan. Ya, tapi masalahnya Indonesia mendua sikapnya. Dalam rancangan KUHP 2015 itu justru pemerintah mendorong moratorium dalam pasal hukuman mati. Karena hukuman mati itu harus dilakukan secara selektif dan alternatif sifatnya. Ini baru draft ya? Draft dan sudah dibahas di Komisi 3 untuk pasal ini sudah terjadi komitmen antara pemerintah DPR bahwasanya hukuman mati bersifat alternatif dan khusus. Jadi ada proses rehabilitasi, ada proses menghitung lagi ini orang memang layak dieksekusi atau enggak. Ada celah-celah, ada standar-standar yang lebih ketat ketimbang saat ini. Dan itu pemerintah sudah sepakat. Nah, menurut saya makanya kita mendorong moratorium karena kita menunggu dulu nih rancangan KUHP, baru kita mulai lagi edisi baru tentang bagaimana cara mengeksekusi mati secara transparan, baik berdasarkan KUHP yang sedang digodok. Artinya sebetulnya, maaf, Anda setuju atau tidak setuju dengan hukuman mati? Tapi kalau misalkan tadi dikatakan harus ada cara-cara khusus segala macam, artinya itu dalam konteks ke arah moratorium. Jadi secara bertahap Indonesia meninggalkan praktek dan menuju moratorium. Moratorium itu kan moratorium adalah sikap politik dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai eksekutor, dia memastikan akan mengeksekusi atau enggak. Kalau pemerintah tidak akan, berarti dia melakukan politik moratorium. Tapi
kita ke arahnya lebih jauh, menghilangkan Kalau Anda pidana mati dalam pidana. Kalau Anda melihat bahwa sebetulnya sikap pemerintah itu mendua di draft KUHP-nya seperti itu, tapi ini tetap akan dilaksanakan gitu, menurut pernyataan Pak Jaksa Agung, menurut Anda mengapa itu dilakukan? Saya nggak tahu, mungkin ada pembicaraan lain yang saya tahu. Tapi yang penting adalah ini adalah karena konteks darurat narkoba. Itu call yang paling kita lihat dalam beberapa media dan pernyataan dari pemerintah. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.